Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang toharoh. Nah, toharoh ini dalam bahasa Arab itu artinya an-nadhafatu, yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh ini membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis atau hadas, sehingga seseorang dibatasi yang ditentukan harus dalam keadaan bersuci atau bersih ya. Nah, bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu. Nah, itu untuk hadas kecil. Nah, sedangkan mandi itu untuk hadas besar. Lalu bersuci dari najis termasuk cuci badan, di mana pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitasnya kita semua. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau toharoh. Bersuci perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari membersihkan lingkungan. Sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Hukum toharoh, pastinya hukum toharoh itu wajib, karena khususnya bagi seorang muslim saat melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu, dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Lalu berpendapat juga terdapat dalam surah yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud, dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, tata cara toharoh. Toharoh ini secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara. Berikut ini yang pertama, mensucikan diri dari hadas atau najis dan kelebihannya yang itu sangat tidak itu memang tidak boleh gitu loh dalam Al-Quran. Yang kedua, membersihkan anggota badan dan dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dan akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Tata cara bersuci dari najis. Secara garis besar, najis ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mughaladah atau najis yang berat. Yang kedua, najis mukhafafah, itu ringan. Dan yang ketiga itu mutawasitoh, itu sedang. Nah, najis mughaladah ini seperti air liur anjing maupun kotoran anjing dan babi. Cara mensucikannya itu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya itu dengan dicampuri tanah atau debu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali, dan salah satunya itu dicampuri tanah atau debu. Nah, yang kedua, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini ketika kencing anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Jadi dia masih ASI, masih tahap menyusui, belum makan yang lain-lainnya. Itu najis mukhafafah. Caranya itu mensucikannya dengan memercikkan air di atas meskipun percikan itu tidak sampai mengalir. Nah, yang ketiga itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini yaitu najis selain dari kategori kedua yang tadi saya sebutkan,
Najis inilah yang paling sering dialami oleh manusia kebanyakannya termasuk para pasien yang berada di rumah sakit. Cara mensucikannya ini ialah ketika wujud bau, rasa, dan warna najis itu sudah tidak ada atau sudah kering, maka cukup dengan membasuh benda yang terkena najis tersebut. Tapi ketika najis itu berbentuk bau basah, dan rasa dari warna tersebut itu masih ada, maka semuanya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, pasti kalian sudah mengertilah banyak ya tentang hal-hal ini ya, dimana kita banyak mengalami pada najis mukhafafah, yang karena kalau di rumah sakit pasti banyak orang yang sakit, mau kamar mandi pun juga susah kan ya. Jadi kita memang Allah itu sangat memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Oke, kita langsung menuju ke sholat. Kalian pasti tahu sholat itu apa. Sholat itu doa, kita berdoa kepada Allah, rahmatnya Allah. Nah, sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diperintahkan kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kejadian Isra Mi'raj. Ya. Sholat ini merupakan tiang agama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Hadis Hasan Sahih riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani. Sebagai tiang agama ini Islam, maka sholat itu harus ditegakkan, selalu ditegakkan dan tidak boleh ditinggalkan. Maka dalam Islam bagaimanapun juga, baik itu dalam keadaan sakit, musafir, atau bahkan saat perang, sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, yang pertama kali dihisab amalan seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Tabrani. Kenapa salat ini dijadikan standar awal dalam menilai keseluruhan amal? Menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan sholat seseorang dapat menunjukkan kualitas amalan seseorang tersebut. Syarat sahnya sholat: yang pertama, suci dari hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat, karena kita harus bersuci. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, dan bersihkanlah pakaianmu, terhindar dari nanah yang atau apa ya yang kita lagi di luar, atau kita merasa kita sangat kotor atau gimana, hendaklah kita membersihkan badan kita terlebih dahulu. Yang kedua, menutup aurat kita. Buat perempuan kita harus menutup aurat, yang buat yang laki-laki juga harus menutup aurat, karena kalau laki-laki itu auratnya pada pusar sampai lutut, dan perempuan itu auratnya itu seluruh badan kecuali tangan dan muka, telapak tangan ya. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Ya, itu harus menghadap ke arah kiblat ya. Itu rukun sholat. Yang pertama, kita harus niat. Kenapa kita harus niat? Karena asal makna niat adalah menyengaja suatu perbuatan. Dengan adanya kesengajaan ini, perbuatan dinamakan istijar, kemauan sendiri, bukan dipaksa. Yang kedua, niat pada syarak yang menjadikan rukun sholat dan ibadah yang lain, yaitu menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoi. Inilah yang dinamakan ikhlas ya.
hukum meninggalkan sholat. Hukum sudah tahu hukum sholat itu wajib, tapi hukum meninggalkan sholat bagi seorang muslim yang sudah terkena kewajiban sholat karena sudah balik dan berakal kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, itu hukumnya syirik atau kufur. Nabi Muhammad SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri at-tarku shalah. Antara seorang mukmin dan antara syirik dan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ahmad Al-Jabir radhiyallahu anhu. Sekarang udah benar-benar kan memang benar-benar nggak boleh. Islam aja, dalam Islam sudah dikatakan bahwa sholat itu wajib gitu lah. Apalagi kita sudah balik, kita sudah berakal, apalagi kita berakal ya, kecuali kalau kita itu orang gila, berarti itu benar-benar nggak wajib gitu loh ya. Jadi karena kita sudah wajib, kita meninggalkan itu sangat sama aja dengan syirik atau kufur. Sholat wajib ini ada 5. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Itu sholat wajib ya. Lalu ke sunat tatawu, itu sholat rawatib. Yang pertama itu ada 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar, 2 atau 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, ketiga 2 rakaat sebelum asar, keempat 2 rakaat sebelum dan sesudah maghrib, yang kelima 2 atau 4 rakaat sesudah isya. Yang kedua sholat lail, sholat malam, dimana yang itu orang kebanyakan ngomongnya itu sholat tahajud. Nah ya, yang ketiga adalah sholat duha. Itu menurut menurut hasil keputusan HPT Muktamar Tarjih Wiradesa dimuatkan tentang tuntunan sholat, di mana tatawuf termasuk sholat duha itu berbunyi dalam hendaklah engkau kerjakan sholat duha pada waktu matahari meninggi 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat singkat-singkat dengan salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Nah, oke. Yang keempat, sholat istikharah, yaitu sholat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, sholat id. Keenam, sholat sesudah wudhu. Ketujuh, sholat tahiyatul masjid. Kedelapan, sholat ketika kita berpergian atau sholat safar. Yang kelima, sholat gerhana. Yang ke-10, sholat mohon hujan atau istiqo. Nah, kita sebagai seorang muslim harus berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.